Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pada bilangan bulat. Materi ini dipelajari di SMP kelas 7. Penjumlahan bilangan bulat ini yang paling dasar ya. Nah, contohnya ini teman-teman. Negatif 2 ditambah 5. Ini berapa? Di sini ya, negatif 2 ditambah 5. Pertama kita akan coba kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya ini. Nah, bagaimana langkah pertama? Langkah pertama kita lihat di sini ada negatif 2. Negatif 2 itu berarti kalau negatif itu ke arah kiri, sedangkan positif itu ke arah kanan. Nah, bisa terlihat dari garis bilangan, gampang diingat. Kalau ke kiri sebelah sini, ini kan negatif 1, negatif 2, berarti arahnya ke kiri negatif itu. Kalau di sini positif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti ke arah kanan. Nah, dalam proses ini, sekali lagi, kita mulai negatif 2, mulai dari 0. Nah, berarti negatif 2 itu dari sini sampai dengan kedua di sini. Jadi dua langkah. 1, 2. Kenapa ke arah kiri? Karena dia negatif. Kenapa kok dua langkah? Karena di sini 2. Nah, begitu. Nah, sekarang berikutnya ada ditambah 5. Ditambah 5 itu plus 5, berarti arahnya ke kanan. Kalau arahnya ke kanan, kita tinggal lihat mulai dari gerakan terakhirnya ini mana. Ini kan tanda panah, ini gerakan pertama. Gerakan terakhir berarti di sini. Nah, kemudian dari bentuk ini plus 5, berarti 5 langkah ke kanan. Berhenti habis itu. Nah, kita lihat 5 langkah ke kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisinya di sini teman-teman. Ini 5. Maka hasilnya adalah, nah ini 3. Maka dengan kata lain, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ini ketika kita gunakan garis bilangan. Dan garis bilangan ini bisa kita manfaatkan kalau benar-benar kita itu memang benar-benar tidak mampu dan tidak bisa. Ya. Nah, maka salah satunya solusinya yang paling dangkal yaitu dengan garis bilangan. Nah, bagaimana dengan secara langsung? Ya, ini negatif 2 ditambah 5. Ada yang bahasa yang bukan formal ya. Ya, bahasa-bahasa yang supaya lebih mudah untuk mengingat gitu ya. Negatif ini kita baca hutang. Negatif 2 berarti negatif dibaca hutang. Plus ini atau tanda tambah ini plus ini itu hal yang positif. Maka negatif dibaca hutang, membayar itu positif. Kan gitu. Nah, sekarang saya punya hutang 2. Kenapa kok kita baca hutang sekali lagi? Supaya kita lebih mudah untuk mengingat. Tapi kalau dalam teori matematika bahasa ini sih salah gitu ya. Tetapi dalam proses sekali lagi ini hanya untuk belajar supaya kita mudah untuk mengingatnya. Nah, di sini negatif 2 ditambah 5. Kan gitu ya. Negatif kita baca hutang. Plus ini kita bahasakan membayar. Jadi kalau punya hutang 2 dibayar 5, maka sisa pembayarannya adalah 3. Nah, begitu caranya. Ya, cara mengingatnya begitu. Nah, kita lihat contoh selanjutnya, contoh 2. Di sini 8 ditambah negatif 2. Kita gunakan garis bilangan. Langkah pertama adalah 8. 8 ini positif, berarti ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Ada 8. Maka kita coba. Nah, ini ke arah kanan. Kenapa kok arah kanan? Karena dia 8-nya positif. Kemudian negatif 2. Karena negatif maka ke arah kiri. Nah, tapi dari gerakan terakhir di sini. Nah, 1, 2. Nah, ini ke arah kiri. Nah, ini jawabannya. Nah, maka 6 lah jawabannya. Itu cara menjawabnya begitu teman-teman. 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. Nah, bagaimana dengan penulisannya? Nah, di sini 8 ditambah negatif 2.
gitu ya. Nah ini positif kali negatif, negatif. Nah kita bisa sampai sana. Sebenarnya bukan makna perkalian, tetapi dari 8 itu bisa menambah negatif 2 gitu loh maksudnya. Maka sama saja dengan 8 dikurang 2, yaitu 6. Nah ini ya teman-teman ya. Berikutnya kita lihat contoh 3. Nah contoh 3 ini sama. Negatif 4 berarti ke arah kiri. Negatif 3 berarti ke arah kiri. Karena semuanya negatif. Nah berarti negatif 4 ini di sini. Nah ini negatif 4. Kita mulai dari 0 sampai ke sini 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah gitu. Berikutnya di sini ditambah negatif 3. Ditambah negatif 3. Nah berarti 1, 2, 3. Itu ya. Kenapa kok arah kiri? Karena dua-duanya negatif. Maka jawabannya setelah ini adalah negatif 3. Maka jawaban kita adalah negatif 7. Punya hutang 4 dibayar, mohon maaf. Punya hutang 4, minjam lagi atau hutang lagi 3. Maka hutangnya berapa? 7. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah ini caranya. Kalau kita perlu ingat negatif itu kita tadi supaya gampang kita mengingatnya, negatif adalah hutang. Maka punya hutang 4 di hutang lagi nambah hutang lagi 3. Jadi punya hutang 4 nambah hutang lagi 3. Maka hutangnya adalah punya hutang 4 hutang lagi 3, maka hutangnya adalah negatif 7. Nah, sekarang ini teman-teman, kita ada latihan. Ini ya soal latihannya. Kita bahas satu persatu. 3 ditambah 7, kita punya hutang 3 dibayar 7. Maka di sini didapatkan jawaban 4. Ya, kenapa? Kita punya hutang 3 dibayar 7, berarti 4 ini adalah sisa pembayaran. Begitu. Jadi negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Nah sekarang di sini negatif 10 ditambah 6. Ini kita membacanya adalah kita punya hutang 10 dibayar 6. Berarti masih punya hutang. Masih hutangnya berapa? 4. Karena hutang maka kita tulis dengan tanda negatif. Nah ini teman-teman, jadi sekali lagi kalau di sini kita punya hutang 10 dibayar 6, berarti hutangnya tinggal 4 gitu ya. Sekali lagi, negatif 10 ditambah 6 berarti kita punya hutang 10 dibayar 6, maka didapatkan jawabannya adalah negatif 4. Ya, bagaimana dengan yang nomor 3 ini? Negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 tambah 6. Nah, negatif 6 tambah 6 hasilnya adalah 0. Kenapa? Kita punya hutang 6 dibayar 6, maka hutangnya lunas. Nah, kita dalam simbol matematika kita tulis 0. Nah, begitu. Lalu kita lihat yang nomor 4. Ini 11 ditambah negatif 5. Nah, ini sama saja begini, karena positif kali negatif, negatif. 11 dikurang 5 itu adalah 6. Nah ini ya teman. Baik teman-teman, bagaimana dengan yang nomor 5? Ini kita pemikirannya begini teman-teman. Ini cara mudah aja ya, tapi jangan dijadikan bahwa ini sebuah teori konsep yang benar. Itu bukan, ini hanya cara kita supaya lebih mudah memahami. Di bentuk soal nomor 5 ini berarti saya punya hutang 5 nambah hutang lagi 6, maka hutang saya adalah negatif 11. Hutang 5 hutang lagi 6, maka hutangnya adalah 11 gitu ya teman-teman. Karena dia kita baca hutang maka tetap kita gunakan tanda negatif.
Nah, ini latihan yang kedua, ini hampir sama dengan yang tadi. Baik teman-teman, di soal yang ini berarti punya hutang 27, dibayar 12, maka masih sisa hutang 15, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini kita punya hutang 36, kita nambah hutang lagi, negatif 58. Nah, maka dalam hal ini, nah seperti ini teman-teman, kita punya hutang 36, ditambah dengan hutang lagi, nambah hutang lagi 58. Nah, jadi negatif 36 punya hutang 36, hutang lagi 58, berarti hutangnya adalah 94. Nah, ini begini ya teman-teman ya. Nah, ini sama. Saya punya hutang 14, dibayar 29. Nah, maka sisa pembayaran adalah 15. Nah, ini begini. Lalu bagaimana yang nomor 4? Berarti di nomor 4 punya hutang 80, dibayar 37. Nah, berarti sisanya adalah 43, negatif 43. Nah, ini ya, teman-teman ya, negatif 43 ketemunya. Nah, 21 ditambah negatif 45, berarti punya hutang 45, dibayar 21. Nah, maka didapatkan negatif 24 hasilnya. Jadi 21 dikurang 45. Sekali lagi punya hutang 45, dibayar 21, berarti masih di sini sisa hutangnya yang belum dibayar adalah negatif 24.